Tridharma kami laksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan ilmu, bakti, dan karya nyata. Langkah pasti menuju masa depan mulia. Upirar untuk Indonesia, jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Septaria Yolan Kalalinggi, dosen program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Dalam hal ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Organik Bahan Alam. Kimia Organik Bahan Alam merupakan mata kuliah pilihan yang ditempatkan pada semester 4 dengan beban SKS 2. Pada mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang struktur, klasifikasi, jalur biosintesis, mekanisme reaksi, serta teknik isolasi dan identifikasi berbagai senyawa metabolit sekunder yang berasal dari sumber alami. Nah, beberapa kelompok senyawa yang dibahas secara khusus dalam perkuliahan ini meliputi terpenoid, steroid, fenilpropanoid, poliketida, flavonoid, dan juga alkaloid. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan telah menyelesaikan dan memahami dua mata kuliah dasar sebelumnya, yaitu kimia dasar dan dasar kimia organik, sehingga mereka memiliki pondasi konseptual yang memadai dalam mempelajari senyawa organik secara lebih komprehensif. Tujuan utama dari perkuliahan ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik struktur dan biosintesis senyawa organik dari alam serta menerapkan teknik isolasi dan identifikasi secara tepat. Capaian pembelajaran ini dirinci dalam 6 kemampuan utama yang mencakup penguasaan terhadap masing-masing kelompok senyawa sebagai berikut, yaitu terpenoid, steroid, fenilpropanoid, poliketida, flavonoid, dan yang terakhir adalah alkaloid. Dengan penguasaan ini, mahasiswa diharapkan mampu melanjutkan ke tahap penelitian maupun inovasi bahan alam secara ilmiah dan aplikatif. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan pendekatan blended learning yang menggabungkan tatap muka langsung dengan pembelajaran daring. Materi disampaikan melalui ceramah, diskusi kelompok, penugasan individu, serta presentasi studi literatur yang menekankan kajian ilmiah. Setiap 2 minggu, topik-topik utama disampaikan secara bertahap. Misalnya, pada minggu awal dibahas senyawa terpenoid, kemudian dilanjutkan dengan steroid, dan seterusnya hingga pembahasan senyawa alkaloid pada minggu akhir. Strategi ini tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, serta bekerja dalam tim. Dalam prosesnya, mahasiswa juga diajak mengaitkan struktur senyawa kimia alam dengan fungsinya dalam dunia kesehatan, farmasi, serta lingkungan. Adapun sistem penilaiannya disusun secara menyeluruh untuk menilai dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa dengan komponen sebagai berikut. Untuk penilaian formatif itu mencakup kehadiran, partisipasi aktif, kuis, dan diskusi kelas. Selanjutnya untuk penilaian secara sumatif itu berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan model soal uraian berbasis pemahaman dan analisis. Selanjutnya yaitu penilaian non-tes, itu meliputi penyusunan makalah ilmiah serta presentasi kelompok yang dinilai menggunakan rubrik terstandar. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya diuji pemahamannya terhadap materi, tetapi juga keterampilan komunikatif dan argumentatifnya dalam konteks ilmiah. Mata kuliah ini berperan penting dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep kimia organik lanjutan dan sangat berkaitan dengan riset yang saya tekuni, khususnya untuk isolasi metabolit sekunder dari tanaman lokal. Selain itu, topik-topik yang dikaji juga
dapat membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengangkatnya sebagai tema atau judul dari tugas akhir, khususnya dalam konteks pengembangan potensi bahan alam Kalimantan Tengah, baik itu di bidang fitokimia, farmasi, pangan maupun lingkungan. Sebagai dosen, saya menjalankan peran ini tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang berbasis riset dan kolaborasi. Jadi melalui integrasi antara pengajaran dan penelitian, proses pembelajaran juga turut memperkuat kompetensi saya dalam menjalankan dua aspek tridharma lainnya, yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penutup, pelaksanaan mata kuliah ini merupakan wujud komitmen saya dalam memberikan pendidikan yang bermutu yang mendukung pencapaian profil lulusan program studi kimia. Materi dan metode yang digunakan telah disesuaikan dengan standar akademik dan perkembangan keilmuan serta dirancang untuk menjawab tantangan kebutuhan masa depan mahasiswa sebagai ilmuwan ataupun praktisi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah kimia organik bahan alam sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat pagi adik mahasiswa. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nah adik-adik, ini kayaknya agak-agak bersemangat ya hari ini ya. Saya melihat wajahnya sangat ceria. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Luar biasa, alhamdulillah, puji syukur ya. Nah pada hari ini kita akan belajar di pertemuan ke-11 terkait dengan senyawa flavonoid. Nah untuk slide pertamanya ini, ada yang ingat kan nama Ibu kan ya? Karena ini adalah pertemuan pertama ke-11 juga dari Ibu terkait dengan senyawa flavonoid oleh Ibu sendiri Septaria Yolan Kalalinggi ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya nanti bisa kita lihat. Jadi mahasiswa nanti ini mampu mendeskripsikan terkait dengan struktur, klasifikasi, biosintesis, mekanisme reaksi, teknik isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid sendiri. Untuk bobot penilaiannya itu ada 4 ya, terkait dengan mid test, UAS, tugas, kuis dan juga keaktifan. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh nih ke dalam materi, saya mau ini dulu tanyakan komtinya ya. Komtinya di sini siapa? Oh iya, Abed ya namanya ya, Abed. Oke. Baik, komtinya Abed. Sekarang Ibu minta adik-adik semua untuk absen dulu, lakukan absensi di laman si Uber ya untuk pertemuan ke-11 hari ini. Oke Kak, sudah. Oke. Baik, sebelum kita memulai materi, kita akan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan berdoa. Berdoa selesai. Nah, untuk mata kuliah kimia organik bahan alam sendiri ini ada 16 pertemuan ya, di mana pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi sekarang kita berada di pertemuan 11 yang diampu oleh Ibu sampai nanti di pertemuan ke-15. Nah, untuk lebih semangat nih ya, karena saya melihat tadi agak-agak ada yang senang, ada yang masih ngantuk mungkin ya, kita akan baca quotes of the day. Jadi karena ada 3 baris, baris pertama baca quotes yang pertama, baris kedua quotes yang kedua, dan baris ketiga quotes yang ketiga. Oke, bisa sama-sama serentak ya? 1, 2, 3. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Ya, ingat dari Najwa Shihab. Selanjutnya baris kedua. Masa depan adalah diri mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, next. Yang terakhir baris ketiga. Sesulit
Oke, semoga dari ketiga quotes ini nanti menjadi pegangan adik-adik untuk selalu semangat ya. Semangat untuk bisa belajar. Dan belajarnya nggak hanya di dalam perkuliahan, mungkin nanti di luar perkuliahan juga ada berbagai macam kompetisi, lomba, organisasi yang juga adik-adik bisa ikuti. Review dulu. Adakah di sini yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari metabolit primer dan metabolit sekunder? Saya, Bu. Oke, sebutkan namanya ya. Baik, perkenalkan saya Rizfa Alial Hadi, Bu. Izin menjawab mengenai perbedaan metabolit primer dan sekunder. Jadi primer itu merupakan senyawa yang berperan fisiologis yang itu dalam perkembangan, pertumbuhan serta proses reproduksi suatu organisme, dan di mana metabolit primer ini berasal dari metabolisme utama. Kemudian untuk yang sekunder itu tidak secara langsung berperan pada fisiologis, tapi dia berperan pada ekologis seperti pertahanan, terus interaksi lingkungan, kemudian juga penghasil pigmen. Metabolit sekunder ini berasal dari biosintesis dari metabolit primer, Bu. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat ini Rizfa yang sudah menjawab dengan sangat baik ya. Nah, betul kata Rizfa tadi, jadi kalau dalam kita khususkan ke tumbuhan ya. Nah, metabolisme tumbuhan itu adalah semua atau segala reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tumbuhan itu sendiri. Untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupan, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Nah, dari metabolisme tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan juga metabolisme sekunder. Untuk metabolisme primer ini lebih kepada reaksi kimia yang nanti menghasilkan metabolit primer. Jadi metabolit primer itu adalah hasil dari metabolisme primer itu sendiri. Nah, kemudian untuk metabolit primer itu ada empat kelompok utama yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Rizfa ya. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat kan sebagai apa? Sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua itu adalah protein. Protein itu sebagai apa? Protein itu sebagai pembentuk struktur dan juga protein juga sebagai enzim. Ya, enzim. Kemudian ada ketiga. Yang ketiga itu lemak. Lemak itu sebagai apa? Ada yang tahu? Iya, sebagai betul. Cadangan energi ya, cadangan energi. Dan yang terakhir ada asam nukleat. Ada yang tahu asam nukleat berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, asam nukleat itu sebagai pembawa informasi genetik. Itulah DNA dan RNA. Nah, kemudian ada metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini ada 4 ya, ada senyawa fenolik ya. Kemudian ada senyawa alkaloid. Nah, untuk senyawa alkaloid ada yang tahu nggak contohnya apa? Ya, silakan Syarani. Oke, kafein itu pada apa, Dek? Iya, betul. Kafein pada kopi. Tahu strukturnya? Masih ingat? Oke, silakan di depan ada spidol untuk dituliskan strukturnya ya. Kafein. Jadi yang suka minum kopi di sini ada nggak? Yang suka nongkrong ke kafe? Nah, kita juga harus mengetahui kira-kira apa sih senyawa utama yang dikandung dari kopi itu sendiri. Ya, jadi kalau kita mau mereview kembali ya terkait dengan metabolit primer, jadi intinya metabolit primer itu pasti ada di semua organisme atau makhluk hidup ya, karena itu memang yang menjadi senyawa yang paling penting gitu, paling penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup, pertumbuhan, perkembangan dan juga reproduksinya. Jadi di semua makhluk hidup ada metabolit primer, sedangkan metabolit sekunder itu dia ada nggak atau hanya beberapa saja? Metabolit sekunder itu lebih spesifik, hanya di tumbuhan, organisme tertentu. Nah, fungsinya itu untuk apa? Nah, fungsinya itu salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Rizfa ya, untuk tumbuhan itu untuk melindungi tumbuhan dari hama.
Kalau organisme lain melindungi dari patogen dan juga untuk mempertahankan dirinya, adaptasi lingkungannya gitu, menghindari dari stres-stres yang ada gitu di lingkungan. Nah, itu fungsi dari metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder juga ini fungsinya bisa sebagai alat komunikasi serangga gitu. Jadi ada namanya feromon gitu, alat komunikasi serangga. Dan ini punya ciri khas yang berbeda ya di tiap tumbuhan, yang memiliki bau khas, warna yang khas, dan sebagainya. Oke, kita sudah lihat kafein yang sudah ditulis oleh tadi Syarani ya. Nah, jadi kafein ini nama UPEC-nya itu 1,3,7 trimetilpurin 2,6 dion. Oke, sudah sangat pas ya untuk prosesnya Dek tadi ya, proses semuanya. Nah, selanjutnya next kita ke flavonoid karena kita fokusnya flavonoid ya. Jadi flavonoid ini punya banyak aktivitas farmakologi. Misalnya sebagai anti kanker, lebih banyak anti kanker ya, anti kanker, antivirus. Nah, strukturnya itu terdiri dari berapa? 15 atom karbon. Ada C6, C3, C6. Jadi ingat C6, C3, C6. C6-nya itu apa? Bensen ya. Oke, sekarang Ibu mau tes nih ya. Karena ada 3 kelompok utama flavonoid. Yang pertama itu adalah nanti ya. Nah, ini kelompok utamanya ada flavonoid itu 1,3 diaryl propan. Sekarang ada yang bisa sebutkan nggak nama senyawa yang keduanya apa? Oke, namanya silakan. Namanya 1,2 diaryl propan. Oke, atas nama? Saya Hana Sarah. Oke, Hana. Oke, apa tadi 1,2? 1,2 diaryl. Iya, betul sekali Hana ya. Jadi di sini bensennya ini, arylnya ini berada di posisi 1,2 kan? Oke, nama lainnya apa? Ada yang tahu nama lainnya? 1,2 diaryl propan, nama lainnya apa? Bentuk apa ini tadi, Dek? Bentuk apa tadi? Nama lainnya bentuk? Ada yang tahu? Bentuk iso. Oke. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang bisa ke depan? Ayo, kira-kira namanya apa nih? Senyawa yang ketiga nih, ini juga kelompok utamanya flavonoid. Ada yang bisa? Oke, Joy. Namanya 1,1 diaryl propan. Oke, 1,1. Nama lainnya? Neoflavonoid. Oke, nama lainnya adalah neoflavonoid. Ternyata posisi dari rantai samping itu juga membuat dia punya nama yang berbeda kan? Kalau tadi kan posisinya itu 1,3, ini 1,2 dan yang terakhir 1,1. Jadi memang tata nama dari senyawa organik itu banyak deh ya. Dan ini berkaitan erat dengan waktu kimia dasar ya, tata nama hidrokarbon. Kemudian ini yang Ibu bilang, ini paling terbesar di alam ya. Di semua jenis tumbuhan itu rata-rata ada pasti flavonoidnya. Nanti kita lihat bagaimana cara identifikasinya ya. Kemudian ini juga Dek, warnanya beda-beda. Ada yang warna merah, biru, ungu dan sebagainya. Ini sangat-sangat cantik ya warnanya ya. Oke. Kemudian ini sumber flavonoid ya yang biasa kita konsumsi. Nanti bisa kita lihat masing-masing di slide Ibu. Oke. Nanti rencana slide Ibu akan Ibu upload di LMS ya. Adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa. Oke, untuk sifatnya itu. Nah, karena tadi kita sudah mengenal tata namanya kan, terus jenisnya apa saja, klasifikasinya. Sekarang kita harus mengenal sifatnya. Sifat flavonoid yang pertama itu bersifat asam, polar, kemudian berperan sebagai antibakteri ya. Kemudian antioksidan ya, antioksidan yang suka makan jeruk yang ada vitamin C-nya ya. Nah, ini sebagai antioksidan. Kemudian ada ini salah satu yang menjadi ciri khasnya ya. Dia itu berpendar, ada warnanya, berfluoresensi. Contohnya flavon pada panjang gelombang ini 240 sampai 270, namanya benzoil seperti ini strukturnya. Kalau dia di panjang gelombang 320 sampai 380 namanya sinamoil ya. Bisa dilihat letak perbedaannya ya Dek ya. Ini ada yang positif di sini ya. Oke. Kemudian lihat arah perputaran elektronnya ya, delokalisasi elektronnya ya. Menghasilkan dua nama yang berbeda.
Lanjut lagi, kita ada klasifikasi tadi. Ternyata rekan-rekan mahasiswa dari 3 kelompok utama tadi apa? Ada yang ingat 3-nya? Flavonoid, Flavonoid, isoflavonoid sama neoflavonoid. neoflavonoid itu ternyata banyak banget deh. Jadi yang pertama dari flavonoid ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 termasuk kalkon di sini ya. Terus yang kedua ada namanya isoflavon, ada 4 ya. Ada namanya neoflavonoid. Ini yang paling sedikit jumlahnya sebenarnya di alam ya. Selanjutnya ada biosintesis flavonoid. Tadi kan ada pakai 2 jalur kan? Jalur sikimat sama asetat malonat gitu ya. Gabungannya seperti ini, mekanisme reaksinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk ini adalah contoh jurnal Ibu ya yang sudah terbit tahun 2024. Di sini ada langkah-langkah kerja terkait dengan uji in vitro ekstrak etanol dari tanaman rimbang. Pernah ini enggak? Lihat enggak tanaman rimbang ya? Rimbang sebagai bahan aktif dari sunscreen gitu. Ternyata berdasarkan hasil uji antioksidannya ya, ini pakai metode DPPH ternyata bagus ya, aktif. IC50-nya dikategorikan aktif gitu. Namun nanti perlu penelitian lanjutan deh untuk sampai dia ke sunscreen, kan agak ada sejen-sejen tertentu kan ya, ada berbagai macam perlakuan lagi, uji klinis, praklinis dan sebagainya. Ada berbagai macam step untuk lanjutannya ke menuju sunscreen. Oke, kemudian untuk screening fitokimianya ini bisa dilihat ya. Tadi ada berbagai macam tes deh ya, dari alkaloid, flavonoid, fenolik, steroid, terpenoid dan saponin. Kemudian ini ada, nggak tahu nih keputar nggak videonya. Oke. Ini bisa lihat deh ya, kalau misalnya mau lihat jurnalnya bisa di barcode ini nanti ya, bisa di barcode untuk jurnalnya. Kalau nggak mau agak lebih effort dikit, diketik juga boleh kok ya. Lanjut lagi, oke. Oke, lanjut kita ke kuis deh ya, karena tadi sudah banyak banget nih materi kan. Saya mau lihat tingkat pemahamannya rekan-rekan mahasiswa ini sampai di mana ini ya, untuk lihat ininya. Ya baik, kita sudah menemukan ya 3 klasmen tertinggi untuk kuisis pada hari ini. Yang pertama itu ada Syarani, boleh berdiri deh Syarani. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya di posisi kedua ada Octavia. Silakan berdiri Octavia. Oke, dan yang terakhir ada Elia. Elia, silakan berdiri. Oke, Angel ya. Oke, luar biasa, ini 3 orang yang paling menyimak kelas Ibu ya. Kita berikan aplaus dulu, nanti hadiahnya deh ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk PPT Ibu ya. Oke, luar biasa, ini fokusnya tajam ini. Berapa yang salahnya deh? Dari Syarani tadi benar semua? Kalau Octavia? 1 salah. Angel? Benar semua. Oke. Oh, salah tapi diulang. Oke, siap. Kita in dulu ya, mantap banget ya. Oke, sekarang kita lihat ke tugas individu. Jadi di kelas kimia organik bahan alam ini ada 2 tugas, tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, tugas individunya itu nanti temanya adalah flavonoid from local plant of Central Kalimantan. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa semua itu harus mencari apa saja nih tanaman-tanaman di Kalimantan Tengah yang sekiranya rekan-rekan tahu secara studi literatur ya. Jadi kalian lihat jurnal-jurnal yang ada yang dia itu mengandung senyawa flavonoid. Nah, kemudian strukturnya kayak gimana, masuk tipe kelas flavonoid apa, kan tadi ada 3 tipenya kan, yang utama kan. Kemudian bagaimana sih teknik isolasinya gitu kan. Nah, kemudian bagaimana metode identifikasi, apakah dia menggunakan UV-Vis, FTIR, NMR, spektroskopi massa, atau menggunakan KLT. Ini adalah link rekan-rekan mahasiswa untuk mengupload tugas individunya. Jadi kita pakai LMS, ada LMS-nya UPR ya. Jangan lupa di posternya itu, ini kan berdasarkan studi kasus nih. Di posternya itu ada kesimpulannya dan formatnya pakai apa ya. Jadi untuk referensinya itu daftar pustakanya pakai format apa. Dan Ibu lupa ada satu yang sangat penting banget, aplikasi dan
bioaktivitasnya apa. Karena kan tadi ada aktivitas apa sebagai antioksidan kah, atau anti kanker, antibakteri, dan termasuk metode ujinya yang digunakan. Kalau tadi kita pakai untuk mengetahui aktivitas antioksidannya, kan kita pakai IC50 kan. Metodenya apa? Pakai DPPH atau pakai FREP dan sebagainya ya. Selanjutnya ini tugas individunya rekan-rekan. Untuk kelompoknya ini karena dia berdasarkan ini ya case method ya, studi kasus, nanti judulnya itu pengembangan strategi isolasi dan identifikasi flavonoid dari tumbuhan potensial Kalimantan Tengah. Nanti adik-adik mahasiswa dibagi menjadi kelompok yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Di sini menganalisis dan membandingkan jurnalnya itu ada 5 sampai 7 jurnal ya mengenai isolasi flavonoid dari tumbuhan yang berbeda di Kalimantan Tengah. Ini beberapa ada aturannya, bagaimana peta perbandingan teknik ekstraksi, isolasi dan identifikasi, kemudian strateginya, desain ulang tahapan identifikasinya, dan potensi bioaktivitasnya untuk pengembangan bahan baku herbal lokal ya. Kemudian nanti dalam bentuk poster formatnya A3 dibuatkan PPT juga plus video presentasi. Nanti bisa direkam via Zoom atau via live boleh, di tempat kalian misalnya mendapatkan tanaman itu juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian dipresentasikan ada namanya sesi Flavo Friday seperti hari ini hari Jumat ya. Jadi itu nanti uploadnya di LMS deh ya, LMS. Kemudian kriteria penilaiannya bobotnya bisa dilihat ya, dari kualitas analisis jurnalnya, metode yang digunakan, kreativitas inovasi strategi, ketajaman argumen dan sintesis, kemudian presentasi visual dan komunikasi. Jadi semuanya ada bobotnya masing-masing. Itu adalah penilaiannya, plus karena sekarang ini anak-anak Gen-Z banyak kan ya. Jadi nanti untuk tugas yang individu tadi kan kita buat poster tuh, sama yang juga kelompok ini Ibu minta untuk di-upload. Kalau ini karena dia bentuk video kelompok, di-upload di YouTube-nya masing-masing. Jangan lupa ada hashtagnya. Hashtagnya itu adalah Flavo Vancoba atau Fun with Flavonoid. Nah kalau yang di Instagram bisa tag Ibu, terus bisa tag untuk tag akunnya Prodi Kimia ya, Kimia UPR. Ini ajang promosi program studi kimia juga. Kemudian bisa tag untuk websitenya atau tag akunnya himpunan dari BEM dan himpunan kimia sendiri. Nanti jangan lupa hashtagnya Flavo Vancoba, kata kuncinya Flavo Friday. Jadi karena ini hari Jumat, fun learning about very outstanding flavonoid on Friday gitu ya. Selanjutnya ini adalah sumber pustaka yang Ibu gunakan untuk pelajaran mata kuliah Koba hari ini. Kemudian ini yang terakhir ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Ingat, sama-sama kita ucapkan motivasinya. Ayo 1, 2, 3. Your future is crafted by the efforts you make today. Embrace this struggle for true success lies in unwavering determination and consistent hard work. Ya, jadi intinya adalah masa depan kamu diciptakan dari apa yang kamu lakukan hari ini ya. Jadi apapun struggle-nya, apapun rintangannya, tetap semangat, tetap konsisten ya untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Jangan lupa kerja keras, kerja cerdas. Oke, baik, demikian pembelajaran kita untuk mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terjadi pedoman, tridharma kami laksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan ilmu, bakti, dan karya nyata. Langkah pasti menuju masa depan mulia. Upirar untuk Indonesia, jaya selamanya.